Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Jumpa lagi. Pada saat ini kita akan bersama-sama kembali dengar firman Tuhan. Saya mengajak kita merenungkannya berdasarkan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis. Kita Perjanjian Lama, kitab Amos 8 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Di bawah judul perikop lapar dan haus. Saya bacakan ayat yang ke-11 demikian. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Saya beri tema renungan kita saat ini ialah mendengar firman Tuhan untuk hidup benar dan taat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita pasti pernah lapar dan haus, dan untuk memuaskan dahaga dan lapar kita atau haus dan lapar kita, tentu kita akan minum dan makan atau makan dan minum. Sehingga lapar dan dahaga kita, haus kita menjadi hilang begitu. Namun itu akan terulang kembali ketika lambung kita kosong, kita akan kembali lapar dan haus lagi dan kembali makan. Dan itu adalah reaksi tubuh yang lumrah bagi kita makhluk hidup yang tinggal di muka bumi ini. Dan kali ini juga kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan mengenai nubuatan Nabi Amos yang menyampaikan nubuat dan penglihatan akan kehidupan dan masa depan Israel yang suram akibat kedurhakaan mereka kepada Tuhan Allah. Selain memperingatkan, nubuat ini juga mengandung pesan tersirat, yaitu mengajak mereka bertobat sebelum semuanya benar-benar terjadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, lapar dan haus yang dialami oleh bangsa Israel akan firman Tuhan bukanlah untuk mereka taat dan menuruti firman Tuhan dalam kebenaran, melainkan hanya sekedar memuaskan hati dan pendengaran mereka saja. Ini yang diperingatkan keras oleh Nabi Amos. Mereka mencari suara firman yang enak didengar, walaupun sebenarnya itu hanya sekedar untuk membuai dan membuat mereka kehilangan kesempatan untuk mendengarkan suara Tuhan yang sesungguhnya. Firman Tuhan yang palsu, yang menina-bobokan mereka, itu yang mereka sukai. Sehingga bahkan hingga relasi mereka dengan Allah malah menjadi rusak dan tidak baik. Mereka lebih suka mendengarkan nabi-nabi palsu yang membuai mereka dengan kata-kata baik saja, sementara berupaya membuang nabi yang berbicara atas nama Tuhan atau utusan Tuhan. Kita boleh cek dalam kitab Amos pasal 7 ayat yang ke-10 hingga 17, di mana Amos adalah nabi yang berupaya mereka usir karena menyampaikan firman Tuhan kepada mereka dengan begitu keras memperingatkan mereka. Tetapi mereka berkeras hati. Nah, kemudian Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan juga memperingatkan kita sekalian pada saat ini yang hidup di masa kini sebagai orang-orang Kristen, yang seharusnya kita hidup dalam komitmen taat kepada Tuhan. Teliti dan peka dengan pengajaran-pengajaran rohani yang kita terima, itu harus kita lakukan. Apakah sudah benar ataukah justru sesat apa yang kita dengar? Firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab adalah sumber atau dasar iman percaya kita kepada Allah. Mau manis,
mau pahit dalam pendengaran, harusnya kita taat. Lain daripada itu adalah sesat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang kekasih dalam Tuhan, mari kita waspada senantiasa. Sebagai orang Kristen, pengajaran sesat tak hanya terjadi di masa lampau. Namun hingga masa kini, penyesatan itu ada dalam berbagai bentuk, termasuk mengelabui kita menggunakan firman Tuhan, namun ujung-ujungnya menyesatkan. Banyak orang Kristen terjebak dalam situasi ini dikarenakan sudut pandang pendengaran mereka akan firman Tuhan bukan untuk taat, melainkan untuk memuaskan pendengaran mereka saja. Pindah gereja, ganti pendeta, meninggalkan kepercayaannya, tetapi ujung-ujungnya adalah penyesalan yang kadang sudah terlambat dan tidak berguna lagi. Mari kita mendengarkan firman Tuhan untuk taat, untuk hidup benar. Bukan hanya sekedar memuaskan pendengaran, kalau kita tak puas lalu pindah gereja, ganti pendeta, putar haluan, bahkan kemungkinan besar mengganti Tuhan. Firman Tuhan membuat kita berakar kuat di dalam Tuhan. Firman Tuhan seharusnya membuat kita mengalami pertumbuhan dan buahnya memberkati dan menjadi berkat. Tidak hanya bagi kita, tetapi bagi semua orang. Maka biarkanlah Tuhan menyertai dan memberkati kita melakukan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kiranya kami mendengarkan firman Tuhan adalah untuk kami taat dan hidup dalam kebenaran. Kami mendengarkan firman Tuhan bukan hanya sekedar memuaskan pendengaran kami. Layaknya orang yang lapar dan haus, dan kami kenyang, dan kemudian kami bangga dengan semua itu. Kami mendengarkan firman Tuhan, seharusnya kami lakukan untuk kami taat. Pahitkah, maniskah firman itu terdengar di telinga kami? Kami akan mendengarkannya untuk kami taat kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin kami melakukan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan jemu-jemu, tetap hidup dalam ketaatan dan dalam kebenaran pastinya. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.